Kajang oke banget makanya, bahkan sekarang kita lihat Kajang nggak masuk ke fase banning ya. Itu, dilepaskah? Enggak. Enggak. Tapi ini kalau misalnya dia menutup ke arah Fredrin ya, kemungkinan besar ini akan ada carry yang akan keluar dari tangan seorang Onyx Esports. Yes. Memilih terhadap Farhan terlebih dahulu. Ini mungkin pertanyaannya adalah akan ada metode team fight front to back dari Onyx Esports di awal. Kalau aku malah mikir Kari dan juga satu hero dari EX9 mungkin lampu-lampu itu bisa diamankan terlebih dahulu karena merupakan hero yang bisa melakukan clear wave dengan cepat. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal bagaimana kerusuhan di area jungle ketika nanti Kairi akan mengamankan Fanny, berarti kita harus melihat juga bahwa Hilda bisa saja dilakukan pada fase pick awal ini oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Diamankan terlebih dahulu ketimbang nanti Hildanya berada di tangan dari Onyx Esports. Oke, kita bakal lihat dulu ya, bakalkah ada Hilda lagi dan juga Kari. Berarti ini denial ya, deny pick untuk mungkin nantinya Kairi akan berpikir 2 kali untuk menggunakan Fanny. Kalau aku melihatnya dengan Kari dan juga dengan menggunakan Hilda ini sudah melakukan sebuah setup perlahan-lahan untuk menuju kepada Fanny. Jadi kalaupun nanti Fanny-nya tidak diambil oleh teman-teman dari Onyx Esports, RRQ masih bisa bawa Fanny. Benar. Itu poin plusnya di sini. Namun menurutku daripada bawa Fanny, Link akan lebih optimal. Entah kenapa kita masih sering melihat Albert dengan Link-nya ini pada fase confident atau kepercayaan diri 100%. Power banget. Bahkan 200% itu power banget sampai sekarang. Walaupun di era tank jungler yang sedang mulai populer untuk saat ini. Dan sebenarnya kalau misalkan bisa dibilang dari segi power hero, Hayabusa untuk Kairi juga masih obat. Tapi akankah muncul kembali? Kita akan lihat langsung di mana Grok dan juga Beatrix. Mereka nggak mau ketemu sama, tadi Beatrix sebenarnya udah diganti ya dengan Kari. Jadi mereka tahu potensi Beatrix yang begitu mengerikan setelah kita lihat di game yang pertama. Dan ini dari cewek dia mau farming 2 lane sepertinya. Agar nanti bisa ada potensi bahwa Kairinya mungkin bakal farming di area jungle, invasi jungle. Tapi Karinya ini bakal farming kan lama banget untuk di laning phase dan bisa dibilang sangat sulit sekali untuk dia melakukan clear wave dengan cepat. Makanya mungkin pengambilan Beatrix di sini sangat tepat sekali, namun dijawab dengan Valentina. Sehingga untuk beberapa skill seperti wall charge dan juga adanya 1 buah count altar bisa di-copy oleh IMU. Ini bisa, opsinya banyak bahkan ya. Opsinya banyak banget dan impactful banget pastinya di dalam team fight. Ayo mau pilih yang mana? Mau pilih Immortal gratis? Coba apa mau pilih wall charge? Mau ada CC? Pilih Maipan apa Owning Angel? Wah, aduh pilihan yang sulit ya. Pilihan yang sangat sulit, Maipan. Salah. Ini lagi mikirin. Aku sih pasti akan ke arah Farhan. Karena aku melihat di mana di sini mereka udah potensial sekali dengan adanya Hilda, Kari untuk buy dari 3 draft ini ya. Mau nabrak bisa. Karena ini akan pasti nabrak banget. Dan ini akan menjadi keuntungan besar ketika tim RRQ Hoshi punya 2 nyawa tambahan untuk seorang Karinya. Deal damage terbesar. Walaupun kemarin aku sempat melihat di mana BDQT ternyata bisa sempat di counter Karinya. Ya kan kemarin di match Blood versus Echo. Tapi problemnya di sini adalah yang siapapun yang coba untuk menuju ke arah backline, kalau kondisi sekarang akan ada seorang Boots dengan atau Keyboy atau dengan Kairi nantinya, ini bisa di instant burst oleh dia. Ya, karena apalagi Sans dengan Faramis ini bakal impossible to think banget untuk ke arah backline. Benar. Mau nggak mau harus secepat mungkin bermain dengan bagaimana agresif di early game. Dan Lolita juga sudah di-ban, jadi beberapa hero dari Keyboy menurut di-ban di sini. Kalau misalkan mau ditukarkan, menurut aku ban Fanny-nya di sini. Kasih Albert main Link, Keyboy, dia masih bisa bawa Natalia di area roamer. Betul. Kita tahu Natalia sangat counter sekali terhadap Link. Daripada bawa Fanny ya, lebih tepatnya ya, daripada melawan Fanny, itu Natalia bagus banget ketika berhadapan dengan Link. Nanti mungkin Karina akan diamankan oleh satu sosok Kairi, karena kemarin sempat dibawakan juga Karina dengan item tank yang begitu powerful sekali ketika berhadapan dengan Link nanti. Ya, waktu itu bawa Karina itu pas berhadapan sama Debale ya kemarin ya. Iya. Yes, dan kita akan melihat terlebih dahulu Yuzong sebagai salah satu hero yang bisa jump in ke backline, ditutup sudah oleh Onyx. Berarti dari sisi RRQ belum terlihat adanya jungler dan juga XP lane. Ini menarik. Mereka menutup ke
ke arah Yuzong, Hayabusa, sedangkan 3 pick pertama mereka bukan hero yang terlalu di backliner. Apalagi seorang Beatrix gak harus terlalu takut dengan adanya seorang apa namanya nih Yuzong. Bisa jadi ya. Ini bisa jadi partial. Bisa Iya. jadi partial, Groknya di samping, dan ini Paramisnya akan berada di arah Roamer. Tapi itu Aku malah berpikir kalau teman-teman dari Onyx bisa bawa Estes di sini. karena ini dengan adanya Yuzong, apa yang membuat backline-nya mereka takut untuk di-dive in asal-asalan oleh sekitar 2 hero yang dimiliki dari tim dari RRQC. Karena kalau Blue atau Joy, oke kita anggap memang dia lagi overpower. Beda lah kasusnya sama seorang Yuzong ini yang notabene-nya untuk di-ban akan cukup mahal. Tapi bentar, ada satu shadow pick sepertinya menuju kepada Fanny ketika sudah ada Terisla dan juga Hilda. Yap. Apakah itu tidak menjadi sebuah resiko yang tinggi yang ingin diamankan oleh Onyx? Melihat untuk sekarang dengan Terisla dan juga Hilda otomatis untuk early aggression-nya bakal benar-benar kejam banget dan Jauhead Fanny akhirnya Jauhead keluar. Yes, dan berarti ini Jauhead harusnya berada di Kiboy. Roma atau XP. Kiboy, Dan ya. kita tahu Suns yang biasa menggunakan Faramis untuk Onyx. Ya, Kibo ini kayaknya harusnya ya. Faramis mid berarti. Paramis Smith, Kiboy harusnya sekitar 98% lah ke arah Jauhead. Jauhead. Dan aku mikir kalau misalkan dengan draft seperti ini, ada 2 hero yang paling bagus dipegang sama Albert. Oke. Yang pertama Link, yang kedua Benedetta. Oke, kalau aku prefer ke arah Link. Kenapa? Kita tahu dengan adanya banyak banget hero sisi, ini Benedetta ini bakal benar-benar porak-poranda Profesor. Aha. Beda, case-nya bukan pakai Petrify, case-nya nggak pakai Execute. Ya tapi Retribution. Iya, tapi dia pakai Retribution. Yep. Cukup problem dan mobilitasnya akan sangat berat. Sedangkan dengan dia Basha. nggak mau adu dengan Assassin. Dia lebih main aman. Gua pegel di invasi, gua males buff gua dilempar-lempar Aul. Ada baiknya ya udahlah pakai hero yang ditabrak dari depan dan gua bisa dibilang akan menjadi korban. Nah, ini sekali lagi gua sebut ketika gua kemarin podcast sama Profesor KB, gua udah bilang beberapa tim-tim kuat di dunia bahkan aku melihat junglernya itu bukan sebagai ujung tombak, Yap. Tapi pelengkap. pelengkap. Kalau nggak bahkan yang initiate ya bahkan ya. Bisa, betul. Benar-benar setuju. Karena buat sekarang udah silih berganti bahwa tank jungler pun bisa dimainkan. Dan semakin banyak full HP yang kamu miliki, tentu ini akan semakin cepat untuk melakukan clear terhadap monster jungle. Makanya itu yang dicari. Oh ini lihat nih, bukan hanya ngedate sama pacar tapi juga bisa sama saudara dan juga anak. Nah, Betul. abang Halo, ade bonding. abang. Halo. Halo. Apa tuh, apa tuh? Wait. Oh gua lagi gitu Apa tuh katanya. hashtagnya tuh di belakang tuh? Stay cool sekali ya, tapi it's okay. Keren banget, tapi ini dia. Di game yang kedua, Aul, menurut Aul draftnya akan seperti apa nih? Lebih condong ke arah mana menurut Aul? Nih, 3 hero frontline dari Onyx harusnya bisa lebih sustain. Dan kita bisa lihat nanti harusnya early aggression yang akan dilakukan dengan adanya Grok yang dimiliki oleh dari Alan. Oke, tapi ini bisa justru menjadi sebuah masalah untuk para Kios. Kita tahu gimana permainan Fanny dari seorang Kairi. Wow. Tapi di Art Complete sana ternyata invasi yang dilakukan oleh Wow. tim Arakil. Di sandwich dari seorang Calvin Minata. Boy is coming. Mencoba untuk melakukan defensif, membantu cewek untuk melakukan clear satu wave pertama. Ini dikandangin banget ya, Finn-nya benar-benar agresif banget pasti dengan potensi dari sosok Hilda. Tapi dengan adanya bala bantuan pula yang dilakukan oleh Push. Dan ini Jauhead pertama kali yang muncul di M4. Ya akhirnya setelah beberapa hari kita melihat bagaimana M4 ini berlaga, berjalan. Dan akhirnya ada satu sosok hero Jauhead yang sudah lama sekali tidak kita lihat. Dan untuk sekarang cukup melawan. Cukup memberikan tekanan di early game agar nantinya tidak ada pergerakan cepat bagi teman-teman RRQ Hoshi untuk melakukan invasi kepada cewek. Yap, dan apalagi dari smart missile yang sudah ditambahkan juga ya dari segi Damage-nya. damage-nya. Jadi cicilan juga terhadap tubuh dari Finn sudah mulai berasa pastinya. Walaupun ini notabene adalah Keyboy dengan salah satu MF Avaris yang pastinya dengan build sustain, build defense. Ini damage aja kerasa ya. Ya, buat sekarang yang penting flickernya bisa cepat untuk digunakan. Dan di satu sisi lainnya yang penting cewek bisa farming. Mungkin itu yang dipikirkan sama Keyboy. Karena untuk sekarang mau bagaimanapun Kairi ini benar-benar coba untuk melakukan sebuah invasi walaupun belum ada target yang bisa ditemukan. Dan bahkan kalau Kairi sekalipun akan coba untuk menabrak seorang Albert, itu akan jadi benturan cukup berbahaya. Dan shot terflop! Diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Backward by Phoenix di arah jungle dari tim Onyx Esports yang bahkan belum ke altar membuat seorang Klee berhasil dengan 1 poinnya. Dan ditambah ada yang sadar nggak? Finn bikin warrior boots tapi dia pilih dire hit.
Apakah Wow. Finn nanti akan membuat ke arah satu buah Malefic Roar agar nanti bisa menimbulkan damage yang lebih besar? Wow. Kalau aku bilang itu adalah rencana jahat. Rencana jahat, iya benar-benar rencana jahat. Oke, dan ini juga akan menjadi rencana untuk RRQ di mana Turtle slain by UBS Gold berhasil untuk diamankan. Sejauh ini First Blood dan Turtle menjadi sebuah keunggulan pula yang akan diamankan dan item-itemnya belum ada sepatu. Ini masih menjadi template build untuk sosok Marksman satu sama lain dan Swift Crossbow sudah selesai di tangan Skyline. Iya, dan ditambah teman-teman bisa langsung melihat detailnya bahwa untuk saat ini ada invasi ke arah jungle dan Kairi masih mampu untuk survive dari serangan di early game yang dibawakan oleh RRQ Rushi. Sehingga untuk saat ini pun kayaknya belum ada pergerakan-pergerakan yang begitu beresiko baik dari Onyx dan juga RRQ. Hanya saja Kairi kehilangan orange buff-nya dan Skylar sebenarnya terancam di sini. Oke, dihindari dengan ada satu buah flicker pula. Dan still Cable masih belum bisa menjangkau sesosok Skylar di arah top lane yang tuju. Walaupun di sana ada dua rekannya dari Onyx yang mencoba untuk langsung saja backup. Tapi gak mau terlalu greedy, gak mau terlalu gegabah. Bermain hati-hati dan sekarang ada keramaian. Oke, bakal ada coba tabrak Jamie menuju ke arah seorang cewek. Bakal coba dipaksa. All-in akan coba dilakukan dan bahkan di time in oleh seorang Albert. Diselamatkan oleh Deden from Bogor. Kimi akan menjadi korban kedua. Deden from Bogor save the day. Berhasil mengkopi perkara seorang Sas dan ini dia ketika Profesor tadi nanya di saat draft, Oji pilih yang mana? Antara Grok atau seorang Paramis? Of course Paramis dengan 3 picknya karena RRQ Osi bermain dengan template tabrak gamingnya. Lihat Albert gak kenal takut. Kairi bakal dikasih kesempatan coba dikumpulkan begitu saja. Dan nantinya Aul di menit 5 ke atas inilah jawaban atas dire hit seorang Finn. Yes, dan kayaknya juga cukup sulit ya dengan adanya pergerakan di mana Purple Buff selalu di-engage. Sekarang rame banget walaupun Woods dengan one shot kali ini dan bahkan cewek berhasil mendapatkan Skylar. Ada satu ejector karena belakang Finn berhasil untuk dihilangkan 2 player dari RRQ menjadi satu kompensasi tapi Albert bahkan cuma untuk bicara dari Kairi tapi Kairi hadir juga harus Seven ketinggalan sendirian dan menjadi player ketiga dari RRQ Hoshi yang berhasil untuk dihilangkan. Tapi lihat ceweknya tetap tertinggal oleh seorang Terisla dan ini menjadi sebuah bencana untuk seorang kontainer Onyx Esports. Sedangkan Skylar, dia belum dari kembangin, dia nggak butuh dapat poin kill, dia cuma butuh waktu untuk farming. Dan sedangkan dari tim RRQ Osi, mereka sudah mengungguli dengan 1.200 gold. Permainan yang cukup berbeda dari RRQ adalah mereka tidak membuat seorang Albert menjadi tolak punggung utamanya mereka. Iya, Tapi ini- mereka membuat seorang Albert menjadi tembok utamanya bahkan. Jujur ini poin kill yang bagus banget menuju kepada seorang cewek karena mau bagaimanapun dia tidak bisa farming dua lane dan Skylar bahkan bisa dibilang sebuah misplay karena Skylar menghindari satu buah ejector dan Turtle akan mendapatkan satu buah kompensasi tanpa adanya trade di area top lane. Gimana Aul? Wow, itu benar-benar spesial di-create banget ya. Bahkan backup-nya di mana Turtle ternyata bisa diamankan oleh RRQ. Ini benar-benar berbeda banget pastinya. Dan sekarang bahkan Onyx dalam keadaan tertinggal dari segi goldnya 1.700 yang dikumpulkan. Dan bahkan dengan pembawaan dari sosok Paramis, sejauh ini belum ada team fight compact yang dibawakan oleh Onyx. Ya, betul banget. Dan bahkan Kompleksitinya juga berbeda sih. Kayak di game yang pertama kan kita melihat ada beberapa hero yang emang langsung bisa lockdown. Betul. Buat sekarang tuh skill shotnya terlalu banyak. Ada penalty zone, ada wild charge juga. Jadi mau nggak mau harus diarahkan dan menurutku ya responsif dari para pemain diperlukan sekali untuk di game kali ini. Karena kalau misalkan mereka responnya agak sedikit terlambat atau telat, antara Suns atau Clay bisa dibilang nanti akan terlambat untuk membuka salah satu altarnya dan itu yang akan menjadi malapetaka. Free hit di arah top lane Skylar. Kali ini benar-benar kaya total. Dapetin turret, platingan. Dapatkan invasi jungle dan serang Kyrie. Akan coba dihantam oleh para pemain dari tim Arkeosi. Finn mencoba untuk menginvasi. Mencoba untuk melakukan zoning out. Dapatkan opsi yang tepat. Mendapatkan Seven. Dia mencoba dilakukan ini. Promo dan membuat seorang Kyrie gak bisa bertindak. Karena Fanny tanpa patopa bagi karakter tanpa kamu tak akan berdaya lemas. Dan punya tak bisa bergerak Aul. Tapi ternyata di arah top lane cewek berhasil untuk bertahan pula walaupun ada satu pergerakan dari Clay dengan Arcane Shade dan Shadow Strike mengeksekusi cewek di arah top lane 1 tukar 1 tapi outer turret yang begitu mahal pastinya di arah tengah bakal coba untuk dicicil sedikit demi sedikit oleh teman-teman RRQ. Di atas menit 5, rencana jahatnya telah berhasil. Dire hit is Dari aktif. yang benar-benar udah aktif sekarang dan akan mengancam tentunya bagaimana pergerakan dari teman-teman tim Onyx Esports. Finn bahkan sudah selesai dengan Blade Armor. Itu bisa dibilang item pertamanya. Jadi cewek benar-benar ditekan sekali agar tidak bisa farming dua lane. Skenario yang tadi di game pertama dibawakan oleh Skylar seperti tidak akan berada di tangan cewek juga. Karena mau bagaimanapun dia jangankan farming dua lane, farming satu lane aja susah banget. Dan bahkan ini ada beberapa hero yang bisa digunakan dengan air tapi di depan sana Skylar akan coba ditumbangkan oleh seorang putih dan tidak terlalu cukup.
Kyrie is coming, langsung diketok, nggak pakai banyak basa-basi. Dia nggak boleh apapun yang terjadi. Jika ada sempat para pemain tim RRQ Aussie memukul mundur. Dan kalau misalnya tidak ada Hilda, ada satu buah Digi juga. Digi Ya. Dire Hit. Ada Digi Dire Hit, Kadita Dire Hit. Selena Dire Hit. Dan itu adalah hero-hero yang bisa digunakan dengan Dire Hit dan punya rencana jahat di RLG. Rencana jahat. Freeze buff purple again dilakukan oleh tim RRQ Aussie. Wow. Baxia tidak butuh purple, tapi Baxia akan menginvasi purple lebih lagi dari seorang Onyx Esports karena Kyrie Akhirnya. terlalu dipedi dengan purple top yang mereka miliki. Dan lihat dengan 1 detik kembali tim RRQ Aussie 4 orangnya udah standby on positional. Yap, bakal coba untuk split push aja dan bahkan Purple Buff tidak akan bisa kembali jatuh untuk Kyrie. Woods, watch out defensif, tidak bisa gitu mempertahankan dan hanya ada satu alter turret yang menjadi kompensasi di arah atas. Dan akhirnya aku melihat ini dari tim Indonesia loh. Iya. Yang melakukan skenario seperti ini. Tabrakan seperti yang akan terjadi lagi. Dan Falcon Clay langsung menggunakan flickernya untuk menyelamatkan seorang spin. Mundur ke arah belakang. Kyrie nggak punya purple buff, lumpuh tak berdaya para pemain tim RRQ Aussie. 5.000 gold difference. The Onyx Esports, Kyrie cuma bisa melakukan split push. Itu the best thing yang dia bisa lakukan sekarang. Bahkan Kyrie mencoba untuk masuk ke dalam busnya aja. Dia nggak berani. Albert mau di instant pick off, mau di cut shot, mau digesek sampai kabelnya rusak jadi nirkabel. Nggak bisa. Jadi wireless ya. Iya. Tapi perbedaan 3 level menurut aku ini udah terlalu jauh pula. Apalagi seorang assassin ini adalah hero yang butuh banget advantage di early. Hero Iya. snowball yang gak dapetin snowballingnya. Ini bakal susah banget untuk keep up. Bahkan dengan adanya satu buah ejector pula, kali ini udah mau keluar dan bahkan E-Boy. Terkena adanya satu buah pressure, bahkan sekarang tukarkan satu, tukar satu, bahkan 2 player. Karena cewek mendapatkan double kill, tapi lihat. Ditukar dengan adanya triple kill dari Albert. Gila triple kill by Infinix, di dive in asal-asalan, ditabrak gaming, bahkan dengan sekali ditumbangin, RRQ gak mengendorkan sama sekali tim fight yang dia miliki. Dan bahkan ini agak cukup berbeda ketika RRQ biasanya dengan 3 player terus mereka tidak mau engage di arah core-nya. Tapi dengan untung 5.000 gold, gak ada dilepasin kesempatan nafas di Iya, yang pertama 5.000 gold, yang kedua adalah karena tank jungler, jadi akan lebih kuat sekali bagi Albert dan makin cepat ketika menimbulkan sebuah efek true damage kepada sosok Lord yang begitu tebal di depan sana. Dan untuk sekarang purple buff yang mungkin akan diamankan oleh Kyrie karena mau bagaimanapun perbandingan dari waktu di area Lord menuju ke area purple buff agak sedikit lama. Tapi nggak masalah, buat Albert yang penting adalah Kyrie tidak bisa memberikan serangan agar nantinya teman-teman dari RRQ bisa fokus untuk langsung melakukan sebuah engage terhadap turret yang begitu mahal. Oke, akhirnya Kyrie bisa mendapatkan purple buff-nya ya. Di menit yang ke-9, walaupun pastinya dengan adanya player ke-6, Lord yang belum enhance sekarang muncul, tapi dari top lane masih mencoba untuk mempertahankan satu inner turret, tapi tidak bisa karena lihat damage yang diberikan oleh Skylar. Apalagi dia bawa satu aksi penjagaan yang begitu luar biasa dari Finn. Tidak bisa tersentuh sama sekali. Tidak bisa tersentuh, tapi Lord tidak masuk lane bebas, tidak ada yang bisa mengawal dari game Onyx Esports. High ground defensive juga mereka minim. Di game sebelumnya mereka punya Lilia pun saja tidak bisa dibendung, apalagi sekarang tidak ada Lilia. Sans, for covering up, bahkan pakai diberi kesan juga masih belum cukup. Mungkin nanti ada satu hal, case yang bisa diselamatkan oleh tim Onyx Esports adalah gimana caranya barir dari Boot menutup gameplay RRQ. Wildcats akan keluar bersama dengan pergerakan dari seorang Kyrie. Mungkin itu case terbaik yang bisa dilakukan oleh tim Onyx Esports, Profesor dan juga Al. Yap. Ya, tapi untuk membuat skenario tersebut banyak banget yang perlu dikorbankan dan harus lebih berhati-hati ketika kita melihat bahwa ada 7.000 gold differences. Jadi perbedaan goldnya udah terlalu jauh banget dan Albert sekalipun ini sulit untuk di take down. Dia punya antivirus, dia bahkan akan menuju kepada Radiant Armor agar tidak bisa dibilang Sansnya memiliki damage yang burst. Dan kalau misalkan di satu sisi kita melihat juga growth dari Boots dengan menggunakan satu buah emblem yang cukup resiko di sana. Purple buff-nya miss dan akan ada team fight. Wildcats dikeluarkan dari big line. Masih bersama kalau satu mundur ke arah belakang dan Boot di sini dibalikkan kembali keadaannya. Lihat, Raydon dari JW aja cuma bisa mengelakkan Grand Altar, sedangkan tim fight yang terjadi, Sans pun udah ngebuka dengan sebuah Grand Altar yang dia miliki dan tetap harus kehilangan putusnya. Yes, dan Kyrie pun mau masuk banyak banget pertimbangan, apalagi dengan energi yang boros pastinya, tidak ada purple buff kembali. Dan seperti dari RRQ juga mereka bermain sangat-sangat disiplin, mereka nggak terlalu mau memaksakan kehendak dan melihat 40 detik lagi Lord yang kedua. Sesaat lagi bakal muncul. Oke, official Mercedes partner M4 Viking bisa kalian dapatkan di Putri Tenis Outdoor sana. Ada. Jangan sampai ketinggalan karena ingat ini eksklusif hanya selama M4 hour. Spesial ya? Spesial. Ya, dan pastinya kalian bisa visit booth-nya seperti apa yang Ranger Mas bilang. Dan sekarang Counter Strike sudah dikantongin oleh Kyrie.
Counter Strike. Lebih memilih ke arah damage atau defense kalau Aul sendiri ketika Fanny-nya berada di dalam kondisi seperti ini? Butuh damage sih. Butuh Butuh damage damage ya, maupun defense Tahan juga. ya? Apalagi kalaupun defense juga dari segi atribut yang sudah dimiliki oleh teman-teman RRQ dengan 9.000 gold kumpul, gak cukup. Gak cukup sama Malah sekali. menurutku yang tidak boleh dilakukan oleh Onyx adalah jangan memunculkan Sunshine dalam team fight. Agar Clay-nya tidak bisa mengambil satu buah cult altar, sehingga nanti RRQ tidak memiliki cult altar dalam team fight. Berarti pre-match, pre-fight-nya ya? Iya, pre-fight-nya. Bukan pas fight ya? Iya. Berarti pre-fight sampai fight itu terjadi, tidak ada seorang Sasabi Sunster deteksi. Mundur ke arah belakang, R7 Fanny! The top kali ini mencoba untuk bertahan, tapi flicker yang diberikan untuk mundur ke arah belakang. Adanya cara masuk lane nanti Aul, team fight-nya tidak dibuka R7. Yang harus sudah diperhatikan Onyx, akan ada satu buah lane yang bisa membuka ini. Mungkin dari Onyx yang bakal diandalkan untuk bisa clear cepet ya cewek. Yang satu-satunya yang bisa nge-spray down dengan mencoba untuk menunggu terlebih dahulu di arah bawah. Tapi nampaknya dipaksa untuk recall. Ingat tidak ada energi kalau kesergap ini bakal jadi bahaya banget. Dengan skill cable yang sekarang sudah dimainkan. Dan ini dia, semua penetrate yang sudah digunakan pula oleh cewek. Clear wave yang begitu cepat. Itu benar-benar instan banget respon yang dilakukan sama Ararkyoshi. Sekalipun hanya melihat Kairi loh di depannya. Dan untuk sekarang Clay masih belum mendapatkan satu buah AMI-nya. Benar-benar dalam posisi yang tidak bisa disentuh. Dan itu bagus sekali, tapi lihat Kairi terperangkap. Hilang instant pick off. Dan saya menarik ke depan, mencoba untuk melakukan satu mau watch out for covering up. Saat akhirnya berhasil datang dan dibalaskan kembali. Ararkyoshi mau memanfaatkan diri, mendapatkan poin di game yang kedua. Ini tidak ada yang namanya dikasih kendor sama sekali untuk team fight. Front to back gaming is real di game yang kedua. 14 menit game berlangsung, hampir 12.000 network yang bisa didapatkan oleh RRQ. Dan kita lihat juga Onyx yang hanya bisa bertahan dengan adanya satu lagi alternatif bisa diajukan di top. Tapi lihat penalty zone berhasil untuk bisa mengenai Doran kali. Tapi lihat 3 player dari Onyx berhasil dihilangkan, double kill from Skyland. Dan 4 lagi tersisa dari cewek sendiri dan akan bisa defense karena base-nya akan menjadi milik RRQ Hoshi. Alright, Hoshi take the game too. Para pemain dari tim Indonesia kali ini mereka sama-sama berjuang. Onyx Esports dengan power dari Kairi-nya. Tapi ternyata itu dia jawabannya. Kairi kita kasih Fanny, Yap. first pick Fanny, atau apapun di first space-nya diambil Fanny. Gua kasih jawabannya. Karena Kaninya itu sengaja dikasih. Sengaja. Iya, makanya aku masih sempat heran. Last pick Fanny sangat beresiko sekali. Ketika kita ngomongin soal tadi di fase ban and pick dan ternyata dijawabkan begitu saja dengan Baxia. Padahal sudah ada Hilda dan Hildanya dengan dire hit. Ini benar-benar on point banget dan ditambah dengan power yang di early game sudah dikendalikan sedemikian rupa dan akhirnya mungkin aku ntar malam bisa tidur nyenyak karena aku sudah melihat bagaimana metode free stop dibawakan oleh salah satu tim dari Indonesia. Ya. Ini for your information aja ya. Dari 4 bulan yang lalu tuh. Dari 4 bulan yang lalu, Iya, iya. aku sama KB ngebedah itu. Dan ketika effort terjadi, KB tuh sempat sedih. Yap. Jadi dari kemarin tuh kalau kita lagi nonton bareng kan kadang-kadang kita suka nggak dinas bareng ya. Atau enggak dinasnya aku pagi, KB malam gitu ya. Itu KB tuh sempat sedih. Dia menanya, kenapa yang nge-freeze pub itu selalu dari tim PH, Ji? Dan itu cuma dari blacklist doang. Iya, kenapa tim Indo nggak bisa melakukan freeze pub yang dilakukan tim PH, Ji? Akhirnya. Selalu sampai tadi malam. Ya, kan sampai mungkin terakhir kali kita melihat itu di hari yang ke-6. Karena kenapa aku bilang di hari yang ke-6? Karena di hari yang ke-8 kali ini, atau di hari yang ke-7, teman-teman lihat deh. Sekarang Kairi dan Albert aja perlahan-lahan udah mulai build up untuk apa? Untuk tank jungler. Ya, Makanya bergeser ya. metode seperti ini sangat mungkin saja terjadi. Dan akhirnya sudah ada Yes. dari tim Indonesia yang melakukan hal tersebut. Dan ya, ini dia salah satu pesan juga dari Ranger Mas yang mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya. Tapi di game yang kedua, 2-0, luar biasa sekali game yang begitu intens. Game yang benar-benar begitu menjadi jawaban. Dan saatnya Indonesia. Wih. Siapapun perwakilan dari tim Indonesia nantinya di ajang final